Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah atas izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa berjumpa kembali pada channel Kang Guru YouTuber. Semoga di masa pandemi virus corona gelombang kedua ini kita dan keluarga yang kita cintai senantiasa dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang telah singgah di channel saya, Kang Guru YouTuber, channel yang masih seumur jagung ini, sempat mengudara di YouTube. Semoga turut memberikan manfaat bagi saudara-saudara. Sangat tepat saudara-saudara berada di channel saya ini, karena di channel ini saudara-saudara tidak akan merasa digurui, karena saya di channel ini hanya menyampaikan opini dan sudut pandang saya secara pribadi saja, berdasarkan pengalaman saya langsung apa adanya dan bersifat faktual. Saudara-saudara sekalian, jika salah dan keliru, saya tentunya sangat terbuka menerima kritik dan saran dari saudara-saudaraku di kolom komentar. Insya Allah dalam waktu singkat saya akan kupas tentang apa yang disebut YouTuber sukses dulu. Ini penting juga untuk memberikan sebuah gambaran yang lebih jelas tentang pemaknaan sukses itu sendiri. Saudara-saudara, kalau sesekali waktu kita mencoba membayangkan dan berusaha mencari tahu kira-kira siapa profil YouTuber sukses itu, barangkali pikiran kita tentu saja akan melayang ke arah Atta Halilintar jawabannya, atau Baim Wong, atau mungkin Ria Ricis. Namun mungkin juga agak mengabaikan YouTuber lain ya. Misalnya saja ada Gondrong Labanan tokohnya, atau seorang pedagang cilok yang sempat sukses hingga channelnya berhasil dimonetisasi. Ada juga pemilik 10 channel lulusan SD katanya yang berpendapat 150 juta kurang lebih tiap bulannya. Lalu mungkin saja saya sendiri ya, yang alhamdulillah atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam waktu 10 bulan saja saya sudah berhasil dimonetisasi, yakni channel karakteristik muslim ya. Jadi sudah 45.000 subscriber saat ini, yang alhamdulillah menurut ukuran saya adalah merupakan suatu sukses dan pencapaian yang luar biasa yang perlu saya syukuri. Jadi yang mana kira-kira di antara semua YouTuber yang layak disebut YouTuber sukses? Apakah yang satu sukses? Apakah yang satunya lagi tidak sukses? Saya jelaskan kontras di antara keduanya. Nah, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya saya dan mungkin juga Anda akan merasa kesulitan tatkala mencari definisi yang pasti tentang apa yang disebut dengan YouTuber sukses. Nah, maaf sekali kalau saya sendiri kurang kemampuan untuk mengekspresikan dengan kata-kata saya sendiri tentang YouTuber sukses atau makna sukses itu sendiri. Karena kita sama-sama seperti halnya saudara akan merasa ada kemiskinan bahasa untuk mendefinisikan batas-batas dan ukuran-ukuran dan segala apa yang menjadi kriteria sukses. Apakah YouTuber sukses diukur misalkan dari pendapatannya yang begitu fantastik? Apakah karena kepopulerannya? Apakah karena YouTuber itu sudah mendapatkan penghasilan ratusan juta bahkan miliaran rupiah dalam setiap bulannya? Atau YouTuber yang berhasil hanya mendapatkan 100.000 subscriber dengan anugerah yang didapatkannya berupa silver play button dari YouTube? Nah, mari kita sejenak melupakannya dulu tentang hal tersebut.
Saya hanya ingin berikan definisi, dan definisi ini merupakan penggambaran dari definisi saya sendiri tentang arti dan makna YouTuber sukses itu. YouTuber sukses menurut versi saya adalah YouTuber yang bertekad kuat dan berhasil melakukan pekerjaannya sebagai YouTuber. Jadi kata kuncinya, apabila seorang YouTuber berani mengambil kesempatan, lalu langkah pertama atau dia mau memulai walaupun dengan usahanya yang kecil dan tetap mau menerima segala tantangan dan rintangan untuk memasuki dunia YouTube yang sangat tidak menentu, yang penuh persaingan, yang sangat kompetitif, dan terus berjuang mewujudkan cita-citanya, maka berarti menurut saya adalah dia seorang YouTuber sukses. Ukuran keberhasilan saudara, misalkan saja, itu tidak diukur dari apakah saudara sudah berhasil monetisasi atau belum. Ukuran saat ini saudara sebenarnya sedang dalam perjalanan menuju dan mendekati, bukan malah sebaliknya menjauh, atau malah mungkin ada yang berhenti di tengah jalan dan lalu putus asa. Ya. Nah, jadi bukankah ketika misalkan Anda mengawali melangkah ke bidang YouTube, sudah terfikir secara matang bahwa Anda atau saudara mengambil kesempatan menjadi YouTuber itu, merasa bahwa sudah waktunya saat itu? Nah, saya berbicara kepada yang sudah menjadi YouTuber, ya. Artinya YouTuber pemula. Nah, bukankah semua keterbatasan YouTuber pemula yang Anda rasakan sudah diperkirakan masak-masak sebelumnya, dan ketika akan menghadapi masalah akan berjalan terus? Nah, maksud saya ketika Anda berjalan terus menghadapi permasalahan atau handicap ketika mencapai perjalanan menjadi seorang YouTuber, maka Anda tetap teguh pendirian, maka itu sukses yang sebenarnya menurut saya. Jadi dari sudut pandang saya, kesuksesan saudara di YouTube tentu harus diikuti oleh karakteristik lainnya yang ada pada diri saudara. Seperti halnya cepat tanggap, kepekaan, ketekunan, dan kemampuan meyakinkan orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga bisa mengubah kesempatan pertama tadi menjadi YouTuber yang terus berjalan sehingga bisa dikatakan sukses. Nah, kalaupun ada wacana mengenai nasib baik atau nasib buruk, apakah itu juga merupakan hal yang harus diperhitungkan keduanya? Nah, masalah baik dan buruk merupakan nasib yang sebetulnya di luar kendali kita, merupakan kewenangan Allah dan hak prerogatifnya Allah. Maka jangan sekali-kali kita atau saudara-saudara mengkambing hitamkan masalah nasib. Jika kita terlalu bergantung kepada nasib baik atau buruk yang terjadi pada kita, tentunya kita tidak ada gunanya kita untuk berusaha. Jika seorang guru, misalkan Anda, menurut pandangan saya, Anda sedang berada pada saat yang tepat dan waktu serta peluang yang tepat saat ini, maka ciptakan oleh Anda peluang tersebut. Sekali lagi, tekad yang kuat juga harus menjadi unsur penyerta. Ketegaran juga harus ada. Seolah-olah tidak ada satupun yang dapat memisahkan Anda dengan tujuan Anda. Dan ketegaran adalah senantiasa memandang setiap kegagalan
hanya sebagai langkah menuju sukses. Dan kesuksesan menjadi seorang YouTuber ukurannya adalah diri kita sendiri dan bukan orang lain, apalagi membandingkannya. Dan seberapa besar hasil yang diraih saat ini oleh kita sebagai YouTuber pemula adalah semata-mata ukurannya kita. Kemajuan yang telah kita peroleh sekecil apapun merupakan pencapaian gemilang yang terbaik yang telah kita hasilkan. Yang tentunya menurut ajaran Islam sendiri harus tetap kita syukuri, karena jika misalkan saja seorang artis yang sukses menjadi YouTuber, maka itu merupakan hal yang biasa. Namun jika guru yang sukses menjadi YouTuber, maka itu yang sangat luar biasa. Sekecil apapun yang bisa dilakukan oleh guru. Dan saya katakan tentang analogi yang tadi di awal pembicaraan saya, yang telah sampaikan tentang definisi YouTuber sukses adalah tidak patut membandingkan antara yang mana yang paling sukses di antara yang berpendapatan jauh lebih besar dengan yang berpendapatannya masih kecil. Karena keduanya pun sangat berbeda dalam segala hal. Jadi saya ingin katakan, ada takaran dan ukuran pencapaian kesuksesan YouTuber dan ada pula jenjang-jenjang kesuksesan YouTuber. Setiap penyelesaian atau kesuksesan menurut saya merupakan permulaan yang baru, sedangkan materi yang telah dicapai adalah standar kesempurnaan dari sebuah keberhasilan, dan itu merupakan bonus saja. Karena kesuksesan pada hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memang ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik, sang pencipta. Dan yang membuat manusia itu berharga di hadapan Allah adalah semata-mata karena keberanian dia untuk terus maju meski dia belum tahu secara pasti apakah dia akan berhasil atau tidak. Dan bila saudara-saudara mampu mempertimbangkan kepentingan orang lain sebelum kepentingan pribadi, ini harus benar-benar menjadi kepribadian seorang YouTuber, ya, mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Dalam arti yang sebenarnya berarti saudara-saudara telah sukses. Maka saya sarankan jika saudara-saudara belum berhasil dalam bidang nge-YouTube, bukan berarti gagal. Namun saudara-saudara harus melangkah lagi dengan langkah-langkah yang baru untuk mencapai jenjang tertentu. Dan yang ingin saya katakan, kegagalan itu sebetulnya bagian dari langkah-langkah menuju sukses. Bersiaplah untuk melangkah ke jenjang berikutnya. Ibarat saudara sedang menyusun kotak batu atau bata untuk sebuah bangunan. Sekali menaruhnya, maka saudara-saudara akan terdorong untuk menyelesaikannya. Nah, saudara-saudaraku, guru-guru hebat di mana saja Anda berada, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bidang yang pertumbuhannya pesat seperti pesatnya di bidang iptek, jaringan internet sampai ke pelosok-pelosok desa yang saat ini kita rasakan, maka penting oleh para guru misalnya untuk masuk ke dalam platform yang sangat penting, yaitu YouTube. Karena media YouTube ini adalah platform yang bisa dijadikan media pembelajaran misalkan untuk para siswa. Maka YouTube jelas merupakan bidang yang saat ini menjanjikan peluang. Namun juga bidang YouTube adalah bidang yang sedang berkembang saat ini. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu bagaimana masalah dengan hambatan tentang selama ini misalkan saudara-saudara kurang berbakat menjadi YouTuber.
Nah, saudara-saudara, perlu saya yakinkan bahwa saudara sebagai seorang guru terutama tentu bakatnya menjadi guru, menjadi pengajar, menjadi pendidik. Bukankah bagi seorang guru berbicara misalkan di depan orang banyak atau di depan siswa-siswinya merupakan pekerjaannya yang rutin setiap hari? Bukankah guru juga merupakan seorang komunikator yang baik bagi siswa-siswinya? Nah, tugas guru kesehariannya adalah menyampaikan pelajaran di depan kelasnya, mentransfer ilmu pengetahuan, transfer of knowledge, sehingga anak mengerti dan memahami apa yang disampaikan guru. Jadi dengan demikian guru berusaha dengan profesinya untuk bisa meyakinkan anak didik. Ya, hal ini menggambarkan bakat guru ini adalah bakat yang sangat khas, tidak bisa dialihkan kepada sembarang profesi, bahkan kepada orang lain yang merasa pintar misalkan atau ilmunya banyak, namun dia profesinya bukan seorang guru. Nah, saya yakin jika ketika saudara sedang berbicara di depan murid misalkan, pasti Anda sedang menjalankan peran sebagai komunikator yang hebat. Sekali Anda berbicara dengan murid-murid Anda, laksana tepung sari bagi lebah. Jadi Anda sebenarnya adalah orang yang memiliki bakat untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Dan ini adalah sangat dibutuhkan ketika Anda menjadi YouTuber. Menurut pandangan saya mengenai bakat ini pun, untuk menjadi seorang YouTuber tidak perlu harus seorang yang luas dan berbakat atau ber-IQ tinggi misalkan, atau tingkat kecerdasannya super. Karena kita lahir bukan dari keturunan yang sama, intelektualitas yang sama, ketampanan wajah yang sama, atau suku dan status yang sama. Saya pun seperti yang saudara-saudara yang saksikan hari ini, hanya seperti ini. Berbeda dengan Anda secara personal, karena yang berbakat biasa-biasa saja pun bisa memanfaatkan sebaik mungkin untuk menjadi YouTuber. Umpamanya jika kita tidak bisa menyampaikan narasi di depan kamera, itu jangan jadi permasalahan. Tolong renungkan ini. Kan kita bisa menyiapkan catatan kecil. Apalagi kita bicara di depan umum, di depan kamera, ini kan di ruang yang tertutup, tidak ada orang. Entah di kamar saya bicara, entah di studio saat ini saya bicara, kan saudara juga tidak mengetahui. Jadi saya berbicara dalam keadaan sendiri. Oleh karena itu, kenapa tidak kita menyampaikan gagasan kita, kita menyampaikan ide-ide kita kepada orang lain, bahkan mungkin pengalaman pengetahuan kita sebagai guru untuk menjadi sumber pengetahuan terutama kepada anak didiknya. Mohon maaf jika saya salah kata dan salah ucap. Ini adalah hanya opini dari saya sendiri sebagai YouTuber yang selama ini sudah dalam proses menapaki tangga-tangga berikutnya. Semoga kita senantiasa ada dalam kesuksesan di bawah lindungan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat mencoba menjadi YouTuber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.